got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Teknoprehensif Learnership dengan aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi donasi barang bekas untuk komunitas berbagi di lingkungan lokal atau namanya Give and Share. Dengan anggota kelompok, ya slide selanjutnya. Nah, di sini anggota kelompoknya ada Fatih Muhammad untuk yang pertama, yang kedua ada Iren Paskah, yang ketiga Melinda, keempat ada Vindi Wahyu Tarmara, dan yang terakhir saya sendiri Yeni Sylvia. Nah, jadi kami akan membuat aplikasi Give and Share. Jadi aplikasi ini itu aplikasi open donasi yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran barang bekas dan memberdayakan komunitas berbagi di lingkungan lokal. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memberikan barang-barang yang tidak lagi mereka butuhkan, seperti pakaian, peralatan rumah tangga, atau mainan kepada orang lain dalam komunitas mereka. Jadi, kan kita ini sering banget bingung gitu loh, barang bekas kita mau dikemanain gitu. Jadi di aplikasi kami ini, kami menyediakan gitu loh, kalian bingung barang bekas kalian mau dikemanain, boleh didonasikan di tempat kami. Atau kalian misalkan ada bisnis, atau ada butuh barang bekas untuk misalkan, kan kalau sekolah itu kadang memerlukan barang bekas gitu untuk kerajinan dan lain-lain, itu bisa dicari di aplikasi kami gitu. Oke, next selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, manfaat dari aplikasi ini bagi kami pembuat itu meningkatkan pengalaman pengguna. Kedua, sebagai implementasi dari konsep yang diajarkan dalam mata kuliah Teknoprehensif yang telah diikuti. Dan bagi pengguna yang menggunakan aplikasi kami, itu manfaatnya memungkinkan untuk dengan mudah menemukan barang bekas berkualitas dan mengurangi pemborosan sumber daya dengan mendaur ulang dan memperpanjang siklus hidup barang gitu. Next selanjutnya. Untuk penjelasan mengenai peluang dan tantangan dalam mengembangkan bisnis, ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Melinda. Pada Melinda dipersilahkan. Terima kasih Yeni atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada peluang dan tantangan dalam mengembangkan bisnis. Nah, untuk peluangnya sendiri ini, aplikasi donasi barang bekas merupakan inovasi yang memperluas peluang bagi komunitas berbagi di lingkungan lokal. Dengan platform ini, masyarakat dapat dengan mudah menyumbangkan barang-barang yang tidak terpakai, menciptakan lingkungan berbagi yang lebih terorganisir dan efisien. Aplikasi ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi, tetapi juga membantu komunitas berbagi dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan mendistribusikan bantuan dengan lebih tepat sasaran. Dengan kemudahan akses dan transparansi informasi, aplikasi donasi barang bekas menjadi sarana yang kuat untuk memperkuat ikatan sosial dalam komunitas, mendorong semangat kepedulian, dan mengurangi limbah, serta mendukung siklus berkelanjutan barang-barang yang masih dapat bermanfaat. Sementara untuk tantangannya, salah satu itu bagi aplikasi donasi barang bekas ini adalah membangun kepercayaan di antara pengguna terkait keamanan dan keaslian barang yang disumbangkan. Diperlukan upaya yang mengimplementasikan sistem verifikasi dan penilaian yang dapat memastikan kualitas barang yang diterima dan menghindari penyalahgunaan. Selain itu juga, tantangan teknis melibatkan pengembangan platform yang user-friendly, dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, dan memiliki fungsionalitas yang mudah dipahami. Menjalin kemitraan dengan organisasi lokal dan instansi pemerintah juga menjadi kunci untuk mengoptimalkan jangkauan dan efektivitas donasi. Upaya edukasi terhadap masyarakat dapat tentang manfaat aplikasi ini dan pentingnya berbagi sumber daya juga menjadi bagian integral dan mengatasi tantangan serta membangun basis pengguna yang kuat. Next.
Untuk mengenai analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya Irena. Pada Irena disilahkan. Baik, terima kasih Meilin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai SWOT atau analisis SWOT untuk konsep bisnis aplikasi donasi barang bekas. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Poin pertama, penerapan teknologi dalam aplikasi dapat meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan. Lalu yang kedua, menyediakan platform untuk komunitas berbagai dapat memperkuat ikatan sosial dan kepedulian lingkungan. Lalu yang ketiga, fokus pada donasi barang bekas mendukung keberlanjutan dan dapat menarik perhatian pemangku kepentingan yang peduli dengan isu lingkungan. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, jika pengguna tidak nyaman dengan teknologi, bisa menjadi hambatan bagi adopsi aplikasi. Lalu yang kedua, ketersediaan data pribadi dan sensitif memerlukan keamanan yang kuat untuk mencegah risiko pelanggaran privasi. Yang ketiga, jika jumlah donatur atau barang yang didonasikan rendah, bisnis dapat mengalami tantangan. Lalu selanjutnya opportunities atau peluang. Yang pertama, menggandeng bisnis lokal untuk mendukung donasi dapat meningkatkan visibilitas dan dukungan. Lalu yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan dapat meningkatkan minat dalam donasi barang bekas. Yang ketiga, menambahkan fitur baru atau perluasan layanan dapat memperluas basis pengguna dan relevansi aplikasi. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, aplikasi serupa dapat menjadi ancaman dan memerlukan strategi pemasaran yang baik. Yang kedua, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait donasi dan lingkungan dapat berdampak pada operasional bisnis. Yang ketiga, tanggapan negatif atau kurangnya dukungan dari masyarakat dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Baik, untuk materi analisis kelayakan finansial di lingkungan kampus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Iren. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis kelayakan finansial untuk aplikasi donasi barang bekas di lingkungan kampus. Itu ada estimasi biaya awal. Yang pertama, biaya pengembangan perangkat lunak dan desain antarmuka pengguna. Yang kedua, dana untuk mengenalkan aplikasi kepada mahasiswa dan membangun kesadaran. Yang ketiga, ada server, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan. Yang pertama, donatur atau pengguna aplikasi dapat dikenai biaya kecil untuk layanan atau transaksi. Yang kedua, kerjasama dengan bisnis lokal untuk mendukung donasi dengan kompensasi. Yang ketiga, pendapatan dari iklan dalam aplikasi dan sponsorship dari pihak luar. Selanjutnya ada laba bersih. Yang pertama, pendapatan total dikurangi biaya operasional dan pengembangan. Yang kedua, menganalisis presentase margin laba dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi. Selanjutnya, laba bersih. Yang pertama, pendapatan total dikurangi biaya operasional dan pengembangan. Yang kedua, menganalisis presentase margin laba dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi. Selanjutnya, pengembalian investasi atau ROI. Yang pertama, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal. Kedua, menilai faktor risiko yang dapat mempengaruhi pengembalian investasi. Selanjutnya ada sumber pendanaan. Yang pertama, mengeksplorasi opsi pinjaman dari mahasiswa yang mungkin tertarik pada konsep bisnis ini. Yang kedua, menarik investor atau lembaga yang memiliki fokus pada proyek sosial dan lingkungan. Yang ketiga, menyelidiki peluang mendapatkan dana hibah dari organisasi atau yayasan yang mendukung inisiatif sejenis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fatih. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif untuk aplikasi donasi barang bekas dapat mencakup kombinasi berbagai taktik, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar potensial seperti kelompok usia,
minat, atau kebutuhan spesifik yang mungkin tertarik pada konsep berbagi barang bekas. Yang kedua ada pengguna media sosial. Manfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan aplikasi, berbagi cerita pengguna, dan mengadakan kontes atau acara yang relevan dengan misi berbagi. Selanjutnya yang ketiga ada kemitraan dengan organisasi lokal. Bekerja sama dengan organisasi nirlaba atau lembaga pemerintah setempat yang memiliki minat dalam membantu komunitas dan berbagi sumber daya mereka untuk memperluas jangkauan. Yang keempat ada kampanye konten. Membuat konten yang menarik dan informatif tentang manfaat berbagi barang bekas, termasuk cerita pengguna, panduan donasi, dan tips berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir ada SEO lokal. Optimalkan situs web dan konten untuk pencarian lokal, sehingga seseorang dapat menemukan aplikasi tersebut ketika mencari cara untuk mendonasikan barang bekas di lingkungan mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yeni. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Jadi kesimpulannya, Give and Share ini sebuah aplikasi teknoprehensif menawarkan solusi efektif untuk memfasilitasi pertukaran barang bekas di tingkat komunitas lokal dengan fokus pada keberlanjutan dan keamanan. Aplikasi ini menciptakan platform praktis yang mempromosikan budaya berbagi dan memperkuat ikatan sosial. Meskipun memiliki peluang dan kekuatan, tantangan seperti kepercayaan pengguna dan hambatan teknologi perlu diatasi. Strategi pemasaran yang disarankan mencakup segmentasi pasar dan pengguna media sosial dengan integrasi teknologi dan inovasi. Give and Share memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam membangun komunitas berbagi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada gaya hidup berkelanjutan. Sekian penjelasan mengenai aplikasi yang akan kami buat. Jika ada pertanyaan, boleh raise hand. Teman-teman, apakah ada yang jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Saya izin bertanya, ya. Ya, boleh, Fikri. Tadi kan udah dipaparin juga materi yang udah kalian sampaikan. Yang saya masih bingung tuh untuk aplikasi ini tuh barang bekas maksudnya tuh kayak kita punya barang bekas terus kalian menampung atau kayak sistemnya COD gitu ya? Oke. Terima kasih Fikri atas pertanyaannya. Ini ada yang mau nanya lagi? Ditampung dulu atau cukup? Cukup ya? Oke, kita jawab dulu. Sembari mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita jawab dulu pertanyaan dari Fikri. Jadi, untuk aplikasi kami sendiri, itu kami menyediakan gitu, kayak nanti kalian misalkan nih, Fikri punya barang bekas itu boleh apa aja, boleh baju, kemudian boleh botol gitu, pokoknya yang bisa dimanfaatin gitu, yang bisa bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Nah, setelah Fikri punya, itu Fikri bisa foto juga, kirim ke aplikasinya. Untuk biarin nanti kalau misalkan teman-teman yang lain itu mau cari aplikasi, mau cari barang bekas yang sekiranya mereka butuhkan gitu, kayak kain perca, ataupun baju, ataupun celana, ataupun barang bekas yang mereka butuhin, nyarinya di aplikasi itu dari foto yang Bang Fikri masukin gitu, dari Fikri masukin gitu. Nah, itu nanti dari Fikri punya
punya barang bekas itu, ya nanti tetap melalui kami, si pembuat aplikasi. Jadi nanti kirim ke kami, baru nanti akan kami kirimkan jika ada yang membutuhkan sesuai dengan yang mereka cari, nanti akan kami kirimkan gitu. Cukup, Fikri? Dari teman-teman ada yang mau ditambahin dari Mailinda dan kawan-kawan? Sama ini tadi kalau misalkan dari keuntungannya itu dapat dari mana aja ya? Oke, mungkin rekan saya Mailinda bisa menjelaskan. Oke, aku izin jawab pertanyaan Fikri ya. Mungkin tadi di PPT atau yang kami jelaskan tadi nggak disertain gitu. Cuma nanti kami ini bakal kayak ngadain biaya transaksi. Tapi biayanya tuh ya kecil-kecilan. Kayak, komisi atas setiap transaksi barang bekas gitu. Situ nanti juga ada kayak keanggotaan premium gitu. Kan di yang pertama tadi ada biaya transaksi nih. Kalau keanggotaan premium ini misalnya nanti dia berlangganan selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu dia bebas biaya transaksi. Terus nanti juga kayak ada iklan-iklan gitu. Terus rencananya nanti itu mau ada ditambahin kayak penjualanan barang-barang yang minim budget kayak di Facebook itu kan banyak tuh orang yang jual-jual barang second gitu kan. Nah, mungkin nanti di aplikasi kami bakal ada kayak gitu. Apakah menjawab, Fikri? Terima kasih, Megan. Sedikit menambahkan juga ya, jadi di aplikasi kami juga bisa bekerja sama dengan mitra-mitra lokal gitu. Misalkan nih Fikri punya bisnis terkait dengan kerajinan gitu. Jadi bisa kerjasama di kami juga gitu. Kami kan menyediakan barang bekas terkait juga kain perca dan lain-lain. Itu bisa bekerja sama juga gitu. Gitu. Apakah sudah menjawab, Fikri? Sudah cukup, terima kasih, Yeni. Dari teman-teman, apakah cukup? Ada yang masih ingin ditambahkan? Dari teman-teman kelompok? Oke, cukup. Sekian mungkin presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon ampun, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.